Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, ya pun, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Sugiem yang mengajar kalian di kelas 8G, 8H, dan 8I. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, Bu Sugiem akan membahas tentang gerak pada benda. Kemarin kita sudah membahas gerak pada makhluk hidup, yaitu gerak pada manusia dan gerak pada tumbuhan. Mengapa gerak pada benda dipelajari? Karena ada sifat yang sama antara makhluk hidup dengan benda mati, yaitu sifat bergerak. Contohnya adalah mobil, sepeda motor, sepeda becak, dan lain sebagainya, itu bisa bergerak. Nah, gerak itu artinya adalah perubahan kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan. Ya. Nah, apa itu titik acuan? Titik acuan adalah titik di mana benda itu mulai diukur jaraknya dari titik awal sampai benda itu berpindah. Contohnya misalnya mobil. Mobil bergerak dari terminal Pringsewu menuju Ambarawa. Nah, titik acuannya di sini adalah terminal Pringsewu sampai ke Ambarawa diukur. Nah, itulah ya yang dinamakan dengan jarak. Jadi benda yang bergerak itu memiliki jarak dan perpindahan. Nah, benda bisa dikatakan bergerak terhadap benda lain atau tidak bergerak terhadap benda lain. Contohnya mobil. Mobil bergerak dari terminal Pringsewu menuju terminal Ambarawa. Nah, mobil dikatakan bergerak terhadap terminal Pringsewu. Mengapa mobil dikatakan bergerak terhadap terminal Pringsewu? Karena di sini ada perubahan kedudukan. Yang tadinya mobilnya di terminal pindah ke terminal Pringsewu, pindah ke terminal Ambarawa. Bisa juga benda dikatakan tidak bergerak. Contohnya adalah sopir. Sopir tidak bergerak terhadap mobil. Mengapa sopir tidak bergerak terhadap mobil? Karena antara sopir dengan mobil tidak terjadi perubahan kedudukan. Jadi sopir dan mobil ya tetap di dalamnya. Maka sopir dikatakan tidak bergerak terhadap mobil. Nah, benda yang bergerak itu memiliki jarak dan perpindahan. Apa sih jarak itu? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak tanpa memperhatikan arahnya. Nah, sehingga jarak ini disebut besaran skalar. Besaran skalar itu besaran yang memiliki nilai tapi tidak punya arah. Kemudian kalau perpindahan itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tetapi memperhatikan arahnya. Arahnya kemana? Nah, ini disebut besaran vektor. Mengapa disebut besaran vektor? Karena selain punya nilai, benda itu juga memiliki arah. Contoh, ya. Contoh, sebuah mobil bergerak dari titik A ke titik C, arahnya ke kanan sepanjang 2 km. Kemudian dari titik C, mobil itu balik lagi ke kiri ke titik B sepanjang 1 km. Nah, jika A sebagai titik acuan, ya A adalah titik acuannya, titik di mana mulai diukur, maka jaraknya adalah, kita perhatikan ya, dari A ke C 2 km. Kemudian dari C ke kiri, balik ke kiri sepanjang 1 km. Maka jaraknya, ya, jarak dari panjang lintasan ini adalah panjang AC ditambah panjang CB sama dengan 2 km
ditambah 1 kilometer sama dengan 3 kilometer. Ini jaraknya. Kemudian perpindahannya, berapa perpindahannya? Perpindahannya itu dihitung dari titik acuan sampai titik akhir benda itu berada. Jadi sama dengan panjang AC dikurangi CB. AC 2 km dikurangi CB 1 km sama dengan 1 km. Jelas anak-anak? Jadi kalau jarak itu kita mengukur panjang seluruh lintasan yang dilewati oleh benda yang bergerak itu. Tapi kalau perpindahan kita ngitungnya dari titik awal atau titik acuan sampai titik akhir. Ya. Nah, kalau sudah jelas, ini tugasnya ya. Tugas nomor 1. Seorang sopir membawa mobil dari terminal Pringsewu ke Ambarawa. A. Apakah mobil bergerak terhadap terminal Pringsewu? Jelaskan jawabanmu ya. B. Apakah sopir bergerak terhadap mobil? Jelaskan jawabannya. Kemudian soal nomor 2. Tono berjalan ke utara sepanjang 50 meter. Kemudian belok ke timur sepanjang 25 meter. Kemudian belok lagi ke selatan sepanjang 50 meter. Hitunglah. A. Jarak yang ditempuh oleh Tono. B. Perpindahannya. Sekian anak-anak. Kalau belum jelas, kalian bisa tanya langsung kepada Bu Sugiem melalui WA. Silahkan boleh telepon atau boleh chatting. Sekian dulu anak-anak, sampai jumpa untuk minggu berikutnya dengan tugas yang lain dan kita belajar dengan materi yang berbeda. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya anak-anak, satu lagi pesan dari Bu Sugiem, jangan lupa kalian menjaga kesehatan agar kita terhindar dari penyakit yang namanya corona ya. Begini cara memakai masker yang benar supaya sehat. Nah, jaga kesehatan kalian supaya kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Semoga corona ini segera berlalu dan kita bisa ketemu lagi di sekolah. Bu Sugiem udah kangen dengan kalian semua. Makasih.